Shalom, selamat pagi teman-teman New Generation di mana saja berada. Kembali lagi dalam Morning Wisdom di hari ke-15 di bulan ini. Dan kita melanjutkan seri pembacaan kita. Dan hari ini kita masuk dalam Mazmur pasalnya yang ke-15. Saya mengajak teman-teman untuk membaca seluruh pasal ini. Tetapi saya akan membaca untuk kita bagian kecil dari pasal 15 ini. Khususnya mari kita membaca pada Mazmur pasal 15 ayat 4 bagian B. Mazmur pasal 15 ayat 4 bagian B, inilah firman Tuhan. Tetapi memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Teman-teman New Generation di mana saja berada, Mazmur pasal 15 ini berisi tentang kualifikasi dari orang-orang yang dapat masuk ke hadirat Tuhan. Kalau kita membaca pada Mazmur pasal 15 ayatnya yang pertama, mari kita coba lihat dulu Mazmur pasal 15 ayatnya yang pertama. Di situ dengan jelas sekali dikatakan bahwa siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Jadi Mazmur 15 ini berisi tentang kualifikasi orang-orang yang dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau kita membaca Mazmur 15 ayatnya yang kedua, maka kita akan melihat di situ ada kualifikasi moral secara pribadi dari orang yang dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi ternyata bicara soal hadirat Tuhan itu tidak saja bicara tentang kualifikasi moral secara pribadi. Bicara masuk hadirat Tuhan, kualifikasi yang diperlukan juga adalah kualifikasi etika hidup dengan sesama. Di ayat 3 dan 4 ini kita menemukan ada kualifikasi sosial yang diperlukan. Nah, dikatakan kualifikasi sosial ayat 4 bagian B dari pasal 15 itu apa? Tetapi memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Di sini kita lihat bahwa kualifikasi sosial yang diperlukan adalah apa? Kesediaan kita untuk mau memuliakan sesama kita. Teman-teman, selama ini mungkin kita merasa bahwa kita memiliki hak untuk menilai orang lain, menghakimi orang lain dengan alasan kekudusan, ketulusan, kebenaran. Kemudian kita merasa punya hak untuk menilai orang lain. Nah, pasal 15 ayat 4 bagian B ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh hanya sekedar memuliakan Allah, tetapi kita juga harus memuliakan sesama kita. Terutama memuliakan sesama umat pilihan Tuhan. Nah, jadi mari kita renungkan. Dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita, dalam hidup interaksi kita setiap hari, apakah kita sudah mengisinya dengan lika-liku hidup yang memuliakan sesama kita? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, teman-teman sekalian, kita dapat membayangkan suatu persekutuan atau sebuah komunitas akan menjadi sangat tentram, akan menjadi sangat damai, akan menjadi sangat produktif apabila diisi oleh orang-orang yang saling memuliakan, saling mengangkat derajat hidup sesamanya. Tapi bayangkan jika satu komunitas justru diisi oleh orang-orang kepo yang hanya sibuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa berkembang, kita akan stuck di tempat saja. Nah, teman-teman, jangan pikir, jangan kira hadirat Allah hanya bicara tentang memuji Tuhan menyanyi. Tapi hadirat Allah juga kita bicara tentang memuliakan, mengangkat derajat hidup orang lain. Jangan pikir kita bisa menikmati hadirat Allah sementara kita sibuk menjatuhkan orang lain. Mari kita mulai belajar hari ini untuk memuliakan Allah dan saling memuliakan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Ajar kami untuk melihat hari ini dan belajar melakukan firman Tuhan. Biar hari ini kami isi dengan hari-hari dan jejak-jejak hidup yang memuliakan Tuhan dan memuliakan sesama kami.
Berkati seluruh usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Percaya hidup kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.